Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya udah sedih banget, anak saya kayak teroris aja, bahkan lebih dari teroris gitu yang. Yang tadi proses selama sidang tadi seperti apa? Ya, sebenarnya ya kalau kita ngikuti aturan benar ya, sebenarnya nggak ada ibaratnya yang saksi ditanya nggak mau jawab itu nggak ada. Nah, cuma mungkin ya mau nggak mau ini kan karena saksi ini pejabat negara ya ada dampaknya juga, ada efeknya juga. Ada beberapa pertanyaan yang nggak mau jawab gitu kan. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah sih. Walaupun tadi ada beberapa pertanyaan saya juga yang tidak mau dijawab terkait dengan LHKPN gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan, sebenarnya saksi itu Silakan Bu, silakan. Sini Bu. Sini Bu. Sini Bu. Munduran yuk. Lanjut Bang. Ya. Jadi sebenarnya saya berharapnya tadi sebenarnya saksi itu dengan istilahnya itu gentleman lah, jawab aja kalau memang ada keterlibatan apa, bagaimana perannya, bagaimana. Tapi ternyata juga majelis hakim juga mendukung bahwa itu tidak boleh juga dibuka. Ya, saya mau ngomong apa kan? Sebenarnya tadi saya sudah bilang Adam Deni ini kan didakwa karena mentransmisikan tentang dokumen. Akhirnya saya bertanya tadi dokumennya. Bahkan tadi berakhir dari pertanyaan saya perluas tuh pertanyaan saya. Apakah ada dokumen terkait harta milik, pertanyaan saya, apakah ada dokumen terkait harta milik penyelenggara negara itu yang bersifat rahasia? Kan bahasa saya udah simpel, udah enak, udah luas banget. Dijawab dengan saksi tidak ada. Artinya tidak ada harta dokumen terkait dengan harta pemilik penyelenggara itu bersifat rahasia, nggak ada. Karena apa? Bisa diupload dia oleh seluruh rakyat Republik Indonesia ini. Nah, tadi juga sempat saya juga dipotong kan oleh penuntut umum, keberatan dia bilang. Akhirnya saya mengotot bahwa ini ada loh dalam unsurnya bersifat rahasia. Nah, saya mau menegaskan bahwa benar nggak sih ada dokumen terkait dengan harta penyelenggara negara itu yang bersifat rahasia? Ternyata dijawab tidak ada. Artinya unsur itu tidak bisa dibantahkan tuh. Nah, kemudian tadi dengan melawan hak, menurut penuntut umum kan Adam Deni melawan hak, menurut kami dia punya hak. Nah, saya tanya lagi tadi sama saudara saksi, apakah Adam Deni para terdakwa ini mempunyai hak untuk melaporkan? Dia bilang seluruh rakyat Indonesia punya hak. Ya berarti selesai, nggak ada masalah. Nah, kalau mereka menganggap ini tidak punya hak, ternyata Adam Deni dengan Nimade punya hak juga untuk melaporkan, untuk mengupload. Oh, tadi dia bilang iya punya hak melaporkan, tapi caranya bagaimana? Saya tanya lagi tadi, apakah saudara saksi pernah juga mengupload, mengetek juga lembaga penegak hukum? Pernah juga. Ya, dia sama. Dia punya hak yang sama, caranya sama, yang dilakukan oleh terdakwa juga sama. Dia menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi, caranya dia punya hak yang sama, caranya sama, yang dilakukan oleh terdakwa juga sama. Dia menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi, caranya mengetek lembaga penegak hukum, sama berarti. Artinya seharusnya kalau menurut saya secara hukum Adam Deni harus dibebaskan. Tapi saya juga bersyukur tadi walaupun saya sedikit agak kecewa karena ada pertanyaan saya yang saya sampaikan ke saksi langsung dijawab oleh hakim tadi kan langsung. Saya bilang, Pak, saya nanya sama dia, ternyata dia juga sama pertanyaan sama saya, kan harusnya jangan dijawab begitu dong. Jadi seolah-olah bukannya majelis hakim lagi, udah jadi seperti penasihat hukumnya saksi jadi kalau gitu. Tapi saya paham lah tujuan dari majelis itu, mungkin dia mau mendamaikan. Dan pada akhirnya memang saya agak mengendorkan juga tensi saya, karena saya melihat ternyata majelis hakim mau perkara ini cepat-cepat selesai lah dengan cara perdamaian. Jadi saya pikir tadi udahlah, saya tidak mau memperpanjang. Sebenarnya sih kalau bicara masalah dikasih waktu untuk bertanya, masih banyak pertanyaan saya. Cuman sekali lagi, ini pasti akan menyinggung tentang LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kenapa? Adam Deni kan menganggap bahwa saya punya hak. Nah, ini harusnya kita sampaikan. Cuma saya yakin pertama saksi tidak akan menjawab. Yang kedua, hakim juga tidak mau terlalu istilahnya itu buka-bukaan di situ. Karena sebenarnya kalau itu terbuka, bisa aja kalau seandainya majelis hakim memutuskan bahwa ternyata niat dari Adam Deni adalah menyelamatkan uang negara, bisa. Ternyata niat dari Adam Deni adalah menyelamatkan uang negara, bisa aja kan. Cuma ternyata saya melihat dari hakim sepertinya udahlah mau ini selesai damai-damai aja. Udah makanya dari saya tepuk tangan aja. Bang, tapi kan alasannya tadi kan karena sepeda ini yang
dimaksud dalam persidangan ini kan belum terdaftar dalam LHKPN, makanya itu kan masih bersifat Nah, saksi aja. makanya kan tadi saya tanya, sepeda itu datangnya tahun berapa? Yang diupload Adam Denny kan tahun 2022, tanggal 27 Januari, 26. Dia di LP kan tanggal 27 Januari. Artinya kan sudah masuk dong. Harusnya sudah masuk. Sudah masuk dong, karena kan dia 2021, 2020. Nah, pembelian itu kan 2020. Ridwan tadi digaris bawain kalau mekanisme pelaporan itu kan sepedanya ketika sudah diterima baru bisa dilaporkan. Sementara tadi digaris bawain sama Ahmad Saroni belum diterima. Barang belum diterima. Ya, sekarang kalau menurut saya nih ya, itu apa namanya, saya tadi sebenarnya agak kecewa kalau seandainya hakim ngomong begitu. Tapi yang jadi permasalahan begini loh, di unsurnya itu kan cuman bahasanya begini, harta milik penyelenggara negara yang bersifat rahasia. Sekarang kalau seandainya walaupun datang atau belum datang, pertanyaan cuma simpel, apakah belum datang bersifat rahasia? Kan sama juga diumumkan. Makanya tadi saya tanya, Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara bebas dari KKN, korupsi dan nepotisme, itu mewajibkan mereka mengumumkan, tapi saya di stop tadi. Artinya setiap pernyataan ke wawancara dia di podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau memang capture-annya itu ya bukan terkait sepeda, makanya tadi berapa kali menanyakan. Saya tanyakan, saudara tersinggung dengan capture-annya atau sepedanya? Dia jawab capture-annya kan. Nah, kalau seandainya itu yang bermasalah, maka yang didakwakan bukan pasal ini, pencemaran nama baik. Saya tadi kejar dengan wawancara dia di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya bisa aja katanya melaporkan Adam Denny dengan pencemaran nama baik. Tapi Adam Denny tidak bisa ditangkap. Yang saya hanya menjelaskan, artinya dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Adam Denny, itulah yang saya menurut kita bisa dipatahkan. Karena apa? Seharusnya bukan pasal ini loh. Harusnya pasalnya kalau dia bilang, oh ya kan ada yang masalah pribadi, ada yang segala macam alasan, oke saya terima. Tapi Adam Denny terkenanya bukan dakwaan pasal yang sekarang ini, ya pasal pencemaran nama baik. Tapi itu sudah dikonter oleh saudara saksi. Oh, kalau saya laporkan pencemaran nama baik, dia nggak bisa ditangkap. Nah, saya itu bersyukur sama saya kalau dia kalau menggunakan pasal yang ancamannya di atas 5 tahun. Ini kan dia memilih ibaratnya, wah kira-kira pasal mana nih yang bisa dilakukan penangkapan. Akhirnya digunakan itu. Nggak jadi masalah buat kami. Justru buat kami ini bisa kita patahkan, nggak jadi masalah. Kan sama juga diumumkan. Makanya tadi saya tanya, Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan negara bebas dari KKN, korupsi dan nepotisme, itu mewajibkan mereka mengumumkan, tapi saya di stop tadi. Artinya setiap kegiatan jual beli terkait dengan harta penyelenggaraan negara itu wajib loh diumumkan. Undang-undang mengatakan seperti itu. Tapi saya begitu bertanya tadi kan langsung di stop saya. Saya juga paham maunya majelis hakim, kelihatannya saya tidak mau melebar. Sebenarnya kalau seandainya kita mau buka-bukaan sekarang. Ya kan buka-bukaan aja, jangan ibarat nanti ini segala macam. Yang namanya pejabat negara, penyelenggara negara, itu hak pribadinya mengecil dia. Kecuali kalau seandainya dia bukan pejabat negara, banyak yang sifatnya berrahasia. Kalau pejabat negara, masuk ke tempat manapun dia awasi sama orang, beli apa pun diawasi sama orang. Apalagi tadi saya katakan, saksi ini kan pernah dia diwawancarai di YouTube. Dia sebutkan loh, ini sepeda ini harganya segini, ini harga segini. Artinya kalaupun umpamanya ter-up nih sama rakyat Indonesia, nggak masalah, orang sudah tahu semua. Ferrarinya harga berapa, sepedanya harga berapa, ini semuanya sudah ter-up semua, udah masyarakat udah tahu semua. Bahkan tadi saya pengen nanya, bahkan Presiden Jokowi aja dia punya tanah di sini, punya utang di sini, semua udah tahu semua. Kenapa? Karena rakyat ini boleh mengakses LHKPN penyelenggara negara. Jadi nggak ada yang bersifat rahasia kalau dia penyelenggara negara. Jadi ingin damainya ya gagal. Padahal ya memang kita sebenarnya nggak mau, tapi mau dilanjutkan ya sudah, kita ikutin prosesnya aja. Tapi itu tadi lihat momen Adam Denny bersalaman dengan Pak Saroni itu gimana? Ya senang aja sih, senang aja, nggak ada perasaan apa-apa. Saya dari awal nggak pernah negatif thinking ke Pak Saroni, makanya saya berusaha datang ke rumahnya beliau gitu. Bahkan waktu hari pertama datang pagi-pagi itu saya sempat bawa tentengan oleh-oleh segala. Bayangan saya itu saya datang diterima. Oleh-olehnya apa Bu? Banyakin dulu oleh-olehnya.
kue biasa. Oh kue, kue. Secara Takutnya ini kekeluargaan, duit, beda. ya. Kue, Secara kue. kekeluargaan saya pikir saya bisa ngobrol sama beliau, sama istrinya gitu, dalam bayangan saya seperti itu gitu. Saya diterima, saya ngobrol, saya minta maaf, bahkan kalau saya suruh sujud agar beliau memaafkan anak saya, agar bisa damai gitu, jangan sampai berlanjut masalah ini, saya akan lakukan waktu itu. Tapi gimana, saya nggak bisa masuk, nggak bisa diterima. Ya sudah. Tapi setelah acara ini sendiri mau coba ke ini nggak mengunjungi lagi nggak Bu? Takut saya udah 2 kali kayak gitu, aduh saya gimana ya, udah nggak ini. Jadi menambahkan ibu ini ya, kami selaku penasihat hukum Adam Denny mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para majelis hakim yang tadi sudah membuka ruang perdamaian dengan luar biasa. Tadi kan Bang Saroni ada statement, nanti pengacara-pengacara ketemu sama saya untuk makan malam di luar. Tadi kan Bang Saroni ada statement, nanti pengacara-pengacara ketemu sama saya untuk makan malam di luar. Kami berharap nanti setelah pertemuan yang akan digagas oleh beliau kita bisa ketemu. Kami berharap ada kabar baik untuk masalah ini. Jadi Bunda supaya tadi melihat Bunda melihat sedikit tadi, aku mau menanyakan ya, kira Adam Denny tadi datang dalam borgol segala macam, mungkin tanggapan sama Iya tadi Seperti kaget Bunda gitu. saya pas baru nyampe, mobilnya gede banget, terus pas keluar aduh petugasnya banyak banget, saya udah sedih banget, anak saya kayak teroris aja, bahkan lebih dari teroris gitu. Yang awal banyak banget, ada polisi, ada petugas kejaksaan, biasanya kan cuma 3 orang ya dari kejaksaan aja, mobilnya juga nggak sebesar itu, kaget tadi saya mas.